Pada bagian ini kita masih belajar tentang perulangan. Kali ini kita akan mengenal sintak for. For di dalam JavaScript adalah metode JavaScript yang dikhususkan untuk melakukan perulangan, sama halnya menggunakan while. Di bagian sebelumnya kita sudah berhasil melakukan proses perulangannya menggunakan keyword while, di mana kita harus menentukan nilai awalnya sebelum kita melakukan proses perulangannya. Setelah itu, kita gunakan keyword while dengan menyimpan kondisi atau syarat. Artinya kondisi di sini sampai kapan perulangannya akan dijalankan. Kalau hasilnya true, prosesnya akan selalu dijalankan, tapi kalau false, proses perulangannya akan berhenti. Lalu di dalam kurung kurawalnya ada proses yang teman-teman lakukan. Dan di bagian akhir selalu ada increment. Jadi increment di sini adalah nilai awal akan selalu ditambah 1. Teman-teman juga bisa menuliskan seperti ini. I sama dengan I plus 1. Kalau teman-teman menuliskan seperti ini, maka hasilnya pun sama saja. Teman-teman boleh save. Kita mendapatkan pesan yang diinginkan. Sama seperti sebelumnya. Jadi kalau saya tulis I++ itu adalah cara JavaScript untuk menuliskan singkat dalam melakukan increment. Jadi teman-teman boleh tulis seperti ini atau tulis seperti ini juga boleh. Pokoknya ketika teman-teman ingin melakukan perulangan, teman-teman harus punya 3 bagian, yaitu nilai awal, tentukan kondisinya, dan lakukan penambahan atau operator increment. Tentu bentuk penulisan dari perulangan while seperti ini, tapi berbeda kalau teman-teman menggunakan perulangan pakai sintak for. Kita akan tulis keyword for, lalu kurung buka kurung tutup, terus menentukan kurung kurawal pembuka penutup. Sama seperti penggunaan while, di dalam kurung kurawalnya ada aksi yang mau kita kerjakan. Saya copy aja karena kita akan lakukan hal yang sama tapi menggunakan sintak yang berbeda. Kode sebelumnya bisa teman-teman berikan komentar dengan menekan Ctrl+Shift/ biar sintak tersebut tidak akan dieksekusi. Yang dieksekusi adalah keyword for-nya. Dari bentuk penulisannya hampir sama dengan penggunaan while, tapi di sini yang berbeda adalah di dalam buka kurungnya kita harus menentukan nilai awal, lalu penulisan kondisi atau syaratnya, dan yang ketiga adalah operator increment. Dan 3 bagian itu kita masukkan di dalam buka tutup kurungnya. Yang pertama nilai awal. Nilai awal kita isi dengan angka 1, terus kondisinya apakah I lebih kecil sama dengan 5, dan bagian berikutnya adalah I++. Jadi semuanya disimpan di dalam buka kurung tutupnya, tapi dipisahkan dengan titik koma. Penulisan seperti ini sedikit lebih rapi dan lebih ringkas, karena dibungkus di dalam satu baris. Jadi tidak seperti while. Walaupun berbeda, tetap tujuannya sama, yaitu melakukan perulangan. Pada kasus ini, kita mencetak hello JavaScript ke konsol berdasarkan nilai I-nya. Kita bisa lihat hasilnya pun sama saja.